Baik, selamat datang di Prodi PTI UMS, dan izinkan saya untuk bersama Prof. Wisnu selama kurang lebih hingga sebelum jam 12 nanti. Oke. Ini sebenarnya salah satu kesempatan yang luar biasa sekali saya bisa menjadi moderator dari Prof. Wisnu, karena sebenarnya saya juga telah mengikuti Prof. Wisnu di Facebook cukup lama, karena beliau juga menjadi di IEEE, ini share-nya. Dan juga Prof. Wisnu itu juga beberapa mahasiswanya itu melanjutkan di Hong Kong University juga, Prof, di Hong Kong di Faculty of Education, tetapi mengambil konsentrasi di IT in Education. Itu juga alumni dari Ilkom UI, Universitas Indonesia. Yang jelas sampai sekarang pun kita masih sering kontak. Nah, terakhir itu sebelum menghubungi Prof. Wisnu, saya juga menghubungi yang bersangkutan. Terima kasih, Prof. Wisnu. Saya sedikit membaca profil dari Prof. Wisnu sendiri. Prof. Wisnu sekarang menjadi profesor di Universitas Indonesia, khususnya di bidang robotik dan artificial intelligence. Beliau menempuh S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan program doktornya di Nagoya University di Jepang. Dan beliau ini sepanjang tahun 2009 hingga 2020 itu sudah lebih dari 50 grant dan juga publikasi tingkat internasional itu hingga lebih dari 180. Dan rata-rata indeks Scopus dan banyak bukunya juga, termasuk Prof. Wisnu ini mendapat penghargaan dari Habibie Center, pemenang dari Habibie Award di bidang engineering. Tentunya akan banyak insight-insight yang luar biasa sekali dari Prof. Wisnu ini, khususnya nanti dikorelasikan dengan artificial intelligence di bidang pendidikan dan pengajaran. Seperti karena ya ini PT UMS sendiri kita melahirkan calon-calon pendidik juga, dan semoga di masa depan dan di masa sekarang itu para pendidik yang juga bisa adaptif dan juga menghadapi era VUCA ini dengan baik. Itu Prof. Wisnu, kurang lebih nanti untuk memberikan materi hingga 11.20 nanti bisa kita lanjutkan. Silakan kepada Prof. Wisnu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Prodi ya, Ketua Program, Moderator ya Pak Hardika Dwi, dan juga MC, dan juga Bapak Ibu dosen atau serta mahasiswa yang hadir ya. Memang suasana masih pandemi, jadi ya alhamdulillah kita bisa tetap online dan silaturahmi seperti ini, mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, kita pelan-pelan saja. Jadi supaya kita bisa ya, karena memang AI ini kan menjadi flagship ya. Jadi mudah-mudahan apalagi nanti mas-mas sama mbak-mbak ini calon pendidik ya, ini luar biasa nih ya, untuk memberikan persiapan kepada generasi muda supaya ya minimal nanti kita nggak tahu nih 10 tahun 15 tahun lagi ini teknologi AI akan dipakai di mana-mana ya. Begitu juga nanti pada bidang pendidikan ya dan pengajaran ya. Bahkan sekarang juga semuanya based on ICT, AI dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Baik, ini sebetulnya saya ada beberapa buku ya, ini di-share di homepage saya, nanti saya tunjukkan. Jadi kalau guru ataupun dosen itu mudah-mudahan banyak pahalanya ya Mas Hardika ya. Jadi ya udah kita buat mendidik orang, terus kita share ya. Kalau membagi-bagi uang mungkin kan uangnya habis ya. Kalau membagi-bagi ilmu mudah-mudahan ya selalu banyak diupdate, ya selalu banyak digunakan sama orang lain dan sebagainya. Jadi
semuanya ada di PDF. Ya mungkin link detailnya ini kebetulan memang internet sedang down ya di beberapa di UI ini. Sebenarnya ada di homepage-nya saya di UI, tapi mungkin bisa lihat di beberapa alternatif ya. Contohnya saya juga upload di ResearchGate ini 3 buku yang sangat banyak disitasi, dijadikan referensi ya, karena memang kalau orang mau dianggap bisa mengerti itu yang pertama tadi bisa bicara, yang kedua bisa menulis. Nah, bisa bicara dan bisa menulis. Nah, ini beberapa yang terutama yang penulisan artikel nih. Ini wajib ya, mahasiswa ini, Bapak Ibu, apalagi calon pengajar ini untuk bisa menjadi ini e-booknya mudah-mudahan bisa kebuka ya nih. Jadi kalau enggak nanti bisa searching di ResearchGate ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini saya undang juga, kita juga sering adakan ya acara-acara seperti ini ya, walaupun dalam keadaan pandemi ya, tetap kita nih harus membagi waktu dengan baik ya, terus tetap bisa produktif ya itu mudah-mudahan kita bisa melewati semuanya dengan baik ya. Nah ini silakan kalau memang ada yang mau juga gratis, ini besok 2 hari berturut-turut ya, Jumat Sabtu agak panjang dari jam 9 sampai 2 sesi, dan juga hari Jumatnya hari Sabtunya ya, terutama sama juga sih AI, di bidang AI dan juga bagaimana menulis artikel ya, di jurnal internasional dan sebagainya, atau bagaimana mengupdate ilmu kita di beberapa pengetahuan yang memang begitu cepat ya perkembangannya ya. Silakan nanti Mas, Mbak ya, bisa lihat-lihat. Ini akan saya share juga nanti mungkin detailnya saya forward ke Pak Hardika ya, PPT ini sama linknya nanti kalau memang ada yang mau. Baik, nah ini tadi intro saja. Sekarang adalah outline presentasi saya. Jadi kita mau coba lihat ya, perkembangan AI di dunia itu seperti apa begitu cepatnya, dan memang Indonesia sekarang sedang mencoba ya supaya mudah-mudahan bisa menjadi pemain ya. Karena memang kalau boleh terus terang, investasi AI itu gila-gilaan ya, beberapa perusahaan atau beberapa vendor di bidang AI ya. Pemain-pemain besarnya itu banyak sekali, bahkan dana hibahnya itu lebih besar dari dana hibahnya beberapa negara walaupun digabung. Nah, saya mau tunjukkan juga kita bisa bermain di AI. Ya, ini saya tunjukkan beberapa penelitian kita, walaupun kita memang fasilitas juga nggak lengkap ya kalau dibandingkan dengan orang lain, tapi kita bisa. Nah, kita perlu semangat. Ya, kita bisa, dan ini beberapa contoh yang juga sudah kita implementasikan. Ya, ini jadi artinya kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya pengetahuan, dan kita semangat untuk update ya. Ini pesan juga nih kepada Mas Mbak yang calon pengajar ini, harus selalu update ya. Ya, harus selalu update. Saya ini juga masih banyak belajar ini, karena memang ilmu begitu cepat. Makanya saya kadang-kadang agak ini ya. Kalau kuliah umum kan mungkin bahannya sama terus ya Mas Hardika, walaupun diupdate ya. Tapi kalau kuliah-kuliah yang sekarang tuh yang up to date tuh, mau nggak mau kita harus mempersiapkan loh Mas sama Mbak. Jadi yang ideal itu kalau kita ngomong 2 jam ya persiapan kita 2 jam ya, bahkan lebih baik lebih. Jadi walaupun ya mungkin kalau berulang ya kita update, karena ilmunya cepat sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, nggak ada ruginya juga mengupdate keilmuan ya, karena memang senang kan kalau kita mengajari seorang ya, lalu orang itu bisa mungkin tadi ya beberapa alumni ya, ada juga yang di Hong Kong ini ya, university ya. Jadi Prof, ada 2 Prof. siapa aja namanya di sana? Yang pertama ada Rian
yang Ya. satunya IKADES. Oh iya iya iya. Ya, jadi memang ini juga Mas Hardi kan ini dapat LPDP ya, luar biasa nih. Jadi masih muda saya lihat juga. Jadi ya begitu, kita banyak kok kesempatan kalau kita punya kapasitas dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oh iya, saya juga cerita nih sebenarnya. Waktu itu saya umur 30-an lah udah doktor lah alhamdulillah ya. Terus umur 40-an alhamdulillah 40 lebih sedikit lah jadi profesor. Jadi ya termasuk ya agak cepat juga. Jadi ya ini salah satunya tadi ya, semangat belajar. Terus memang update ilmu itu cepat sekali. Nah, terus satu lagi ya tadi banyak berbuat baik lah. Nah, tadi ya men-share ilmu juga, apalagi zaman pandemi seperti ini ya, banyak berbuat baik terus sama keluarga, sama orang tua dan sebagainya. Tapi kita tetap semangat. Ya ini luar biasa. Nah, sekarang saya mau coba pelan-pelan nih perkembangan AI di dunia dan di Indonesia. Ya, ini kebetulan juga kita itu sering tiap tahun ada nih Mas Hatika ya, tiap tahun ada konferensi internasional sengaja ya, apalagi saya kan dulu kan IEEE ya, walaupun sekarang saya sudah nggak jadi ketua. Saya sekarang jadi ketua advisory board-nya ya, udah penasehatnya karena sudah jadi ketua 2 tahun. Ya, ini banyak sekali karena kita harus update. Ya, jadi AI itu adalah ya mesin yang dapat seperti manusia dalam hal kepintaran, walaupun kepintaran tanda kutip ya. Jadi nanti namanya specific AI, walaupun manusia tetap yang dalam hal generik adaptif itu ya, tetap superior. Tapi memang dari sisi yang kecil-kecil itu, yang spesifik ada beberapa yang sudah dikalahkan oleh AI. Ya, ini memang kadang-kadang ya kita harus bijaksana juga. Jadi kalau boleh terus terang, kalau yang suka main game ya, itu seluruh game itu gamer itu udah kalah semua sama AI. Ya, sama deep learning seperti apa lagi. Pemain catur itu udah kalah dari tahun 98 itu. Kasparov ya udah kalah. Sekarang yang kemarin itu catur Cina tuh apa namanya itu juga sudah kalah tuh juara dunia itu. Lee Sedol ya itu juga kalah juga ya. Cuman tadi hanya spesifik ya. Nah, ini juga ada beberapa nih Mas, Mbak. Kita juga harus tahu lihat trennya. Jadi most influential teknologi. Ini saya update dari beberapa terbaru nih ya. Jadi nggak kebayang ya. Facebook sekarang begitu, yang dulunya hanya newsfeed ya berkembang dan seterusnya. Ya, terus juga ada namanya untuk streaming video, lalu juga online, Uber, dan sekarang juga ada autonomous mobile. Ini semua based on AI ini Mas, Mbak. Ya, terus ada Apple iPad ya. Terus ada lagi juga ya Apple Touch, Amazon Alexa, AI in healthcare dan seterusnya. Nah, memang apa namanya, kita nggak akan nggak akan bisa lari di AI ini ya, karena memang semuanya akan namanya convergence. Convergence itu menuju satu titik ya Mas. Dan ini multidisiplin. Nah, mungkin nanti kita akan coba lihat dari sisi pendidikan dan pengajaran seperti itu. Dan nanti mungkin kita akan jadi global digital. Nggak tahu ini benar nggak ya. Tinggal dengan robot yang pintar dan seterusnya. Tapi kita lihat pelan-pelan. Ya ini nggak tahu nih videonya ke. Nah ini kebetulan kalau kita ngomong AI ini flagshipnya sekarang ini Mas, self driving car. Ya ini AI-nya luar biasa nih ya. Dari sisi kombinasi sensor, dari sisi apa dan sebagainya. Ya walaupun memang pas implementasi ini safety regulasinya masih banyak yang ini ya Mas. Tapi ini udah maju sekali ini. Ya dari sisi AI, dan kita kebayang nanti ya apa namanya, ya banyak sekali yang bisa di replace oleh
AI ini. Ya seperti itu. Nah, ini contohnya nih sebenarnya yang paling lagi jadi flagship nih waktu Olimpiade Jepang ya 2020 kan diundur nih 2021, tapi sayangnya tidak bisa datang orang luar, Mas, Mbak. Nah, itu Jepang itu pengen menunjukkan bahwa mereka seluruh otonomous mobile robotnya banyak ya, robotik dan sebagainya udah disiapkan besar-besaran ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi nanti lihat-lihat ya nanti mulai Juli mungkin di TV di video banyak. Nah, ini contohnya Mas ya. Contoh teknologi yang ini driverless ya. Ngecek bahwa ada obstacle, rutenya dan sebagainya. Ya ini lumayan ini sesuatu yang sangat complicated tapi bisa ya. Nah, oke. Nah, ini contoh. Tetapi di luar itu ada nih Mas, suatu apa namanya? Dark dark side of teknologi. Nah, Mas sama Mbak nih sebagai pengajar, nah calon pengajar, calon orang yang akan menyampaikan suatu keilmuan nih harus tahu juga, ya. Ini contohnya kita bikin video bohong-bohongan namanya deepfake. Ini banyak banget ini gawat ini. Ya AI itu udah bisa seperti ini. Ini yang ngomong sebenarnya bukan Presiden Obama, tapi bisa dibuat seperti ini Mas sama Mbak. Ya dengan teknologi. Coba kita lihat videonya. Ya, nggak kebayang kan kalau kita make nanti. Ya mungkin kalau buat pengajaran gampang ya kita replace mungkin diri kita apa. Tetapi kalau ternyata buat sesuatu yang agak punya tujuan yang apa gitu kan berbahaya. Nah, ini agak susah nih membedakannya nih. Eee, jadi ya seperti ini, Pak. Kita pakai beberapa algoritma ya untuk namanya menggabungkan, eee, klasifikasi, tracking, lalu meng-generate muka orang yang belum pernah ada, ya. Nah, itu dan sebagainya, itu banyak sekali itu di sekarang. Ya. Jadi ada Presiden Obama bisa, Presiden Trump bisa, Presiden Putin bisa, ya. Jadi nggak kebayang nanti kalau bohong-bohong ini, oh presiden ini ngomong apa, divideokan terus itu kan, nah itu. Nah itu pun juga nggak nggak kebayang ya efek-efeknya yang mungkin. Tetapi itu sudah akan ada dan makanya saya kadang-kadang agak men me me apa ya, kalau ngerem tuh ya di YouTube, di mana, di WA itu informasinya jangan jangan ditelan mentah-mentah karena memang sekarang dunia digital tuh mohon maaf ya kita nggak tahu nih editing gini nih udah ini ya, udah advance dan kita harus tahu juga bagaimana nanti mengantisipasinya atau kita tahu menggunakannya, mengantisipasinya, lalu juga kita bijaksana, ya mengajari juga kepada murid kita nanti dan sebagainya. Nah, itu kita perlu tahu juga. Ya. Nah, ini juga nih iseng-iseng nih. Ini pernah ada yang tahu foto Mona Lisa nggak? Kan fotonya kan cuma ini ya, foto Mona Lisa ya. Tapi Mona Lisa ini bisa ketawa, bisa senyum nih gara-gara pakai komputer AI. Nah nih Mas, nggak kebayang kan? Ya, Mona Lisa yang tadi cuma satu foto, ya, Hidup di lagi. senyum, di generate dan sebagainya gitu. Wah, ini kan ya ya nggak apa-apa juga ini kan ide orang ya. Cuman ini bisa digunakan untuk keperluan macam-macam ya. Bisa buat tergantung orangnya makanya kan. Tergantung apakah dia untuk membuat yang baik atau yang buruk dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih seperti itu Mas sama Mbak. Ya, jadi itulah AI. Ya, di balik itu ada algoritmanya. Nah, mungkin hari ini ya Mas sama Mbak juga harus belajar juga. Ya, kan nanti untuk mengajari minimal tadi ya software engineer
ya memang AI begitu cepat, tetapi ada juga masa-masa AI ketemu orang kecewa dengan AI. Ya, lalu AI juga akhirnya karena AI ini bisa kemana-mana, bisa dilihat kadang-kadang jadi image signal processing, machine learning, pattern recognition, deep network dan sebagainya. Banyak sekali implementasi. Nah, kebetulan saya tergabung juga ya sebagai tim kalau di Indonesia AI yang di Indonesia kan namanya kecerdasan artifisial. Ya, waktu itu tahun 2020 gongnya ya karena memang ya mungkin yang jadi dirijennya jadi koordinatornya waktu itu dari BPPT memang ya. Ada beberapa yang memang kita itu kan itu tahun 2020 tuh Mas ya. Saya juga terlibat di situ dan sekarang ada Kepresnya memang untuk yang ini. Jadi ya mudah-mudahan Indonesia bisa bermain ya. Jadi terutama tadi nih Mas kesehatan, reformasi birokrasi, ya ini pendidikan dan riset. Nah, ini kita juga akan mempersiapkan AI di sini nih Mas. Ini kebetulan Mas sama Mbak kan bidangnya ini ya. Jadi salah satu flagship ya 20 tahun ke depan AI ya seperti itu. Di Indonesia ya, kita lagi investasi besar-besaran. Nah, ini saya ambil dari dokumen Stranas ya yang saya jadi salah satu ininya. Ya, ini beberapa yang harus ini ya tadi education juga masuk nih Mas ya. Education masuk ya. Ya, jadi silakan dilihat-lihat nanti. Ini banyak Pak, searching aja. Dokumen Stranas Kecerdasan AI Indonesia itu ada Mas buat bahan bacaan ya. Indonesia sedang mencoba juga bermain supaya juga nggak terlalu tertinggal ya karena memang pemain besar banyak sekali di bidang AI dan komputer ini. Nah waktu itu saya waktu lagi seminar AI ini kebetulan saya punya supervisor. Jadi gini loh Mas Mbak, kita tetap harus baik sama siapapun ya walaupun sudah. Ini supervisor saya nih Profesor Toshio Fukuda nih saya lingkaran. Jadi beliau ini ketua IEEE dunia. Ya. Terus ini ada namanya Profesor Anil Jain ini. Ini orang-orang top ya. Nah, waktu itu mereka mau bergabung ya karena juga saya minta di request untuk memberikan pendapat di Indonesia dan sebagainya. Dan ini juga jagoan-jagoan AI ya. Yanlin Yencun dan sebagainya. Jadi ya artinya kita memang tetap harus ini ya Mas, update dengan dunia luar dan kita tetap bisa mempersiapkan lah Indonesia itu seperti apa. Nah, ini tadi saya ngomong secara ini nih. Sekarang saya mau tunjukkan nih, Indonesia bisa kok. Ya, beberapa penelitian kita nih ya. Ini kalau dulu nggak COVID nih saya punya lab besar nih Mas, Mbak. Ya, alatnya lengkap, terus produk-produknya juga. Ya, ini mudah-mudahan COVID ini cepat selesai lah. Ya, karena mau ke lab memang di UI strict nih, jangan terlalu sering ataupun kalau bisa jangan dulu deh, karena juga ada beberapa yang ini. Nah, ini beberapa selama 15 tahun saya melakukan penelitian, ini beberapa contoh ya yang sudah kita lakukan ya di bidang AI. Nah, kita juga punya publikasi nih, mungkin kalau publikasi nggak perlu ya di bidang mungkin topik-topiknya aja. Nah, ini contoh ya. Contoh ini tadi ya ada namanya smart mobility, smart city lah, smart city. Salah satunya smart mobility ini. Kebetulan kita juga ada ya project bersama smart mobility. Nah, kita mau coba ini bagaimana kita mendesain suatu alur lampu lalu lintas ya. Kita kerjasama juga dengan kepolisian, dengan Kementerian Perhubungan dan sebagainya untuk memprediksi lampu lalu lintas. Walaupun sekarang Google dan sebagainya udah ini, tapi kita mau menambahkan pakai CCTV kita, Mas, buat validasi. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga kita coba membangun sendiri nih, Mas. Ya, vehicle tracking, ya,
vehicle detection dan sebagainya sehingga vehicle counting. Nah, lalu kita analisa pakai big data dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, Mas. Kita sudah bisa membuat ini beberapa. Oh, iya itu ya. Nah, ini contohnya adalah kita bisa mendesain, Mas, lampu lalu lintas seperti apa. Walaupun memang kenyataannya karena memang mobil di Jakarta banyak banget ya, jadi kadang-kadang kok nggak ini juga ya. Cuman yang jelas kita bisa sebenarnya nanti, saya tidak tahu kalau memang nanti ada pemekaran pindah ibu kota yang smart city ataupun nanti di Indonesia juga mau membangun beberapa kota twin kota yang mungkin bisa ini ya. Nah, nanti kita desain tuh dari awal gitu. Nah, desain dari awalnya bisa tadi ya, bagaimana proyeksi pakai pengguna jalannya ini kita buat simulator dan sebagainya. Ini kita buat sendiri nih, Mas. Nah, ini banyak banget AI di dalamnya. Bagaimana mengcounting kendaraan, bagaimana dan sebagainya. Ya. Nah, ini sistemnya masih ongoing ya, Mas. Nah, ini kita kerja sama Metro, kepolisian, sama pemerintah daerah, sama jasa marga. Tadi terutama untuk flow dari kendaraan itu supaya lancar. Ya, lebih lancar lah. Walaupun lancar nggak mungkin ya, karena memang jumlah kendaraannya mungkin seperberapanya panjang jalan ini. Ya itu karena udah nggak ideal, tapi yang penting bisa kita kurangi. Atau flow kendaraan di tol itu bisa kita ini karena kita main-main di situ tuh, Mas. Ya, kalau publikasinya ada beberapa tapi saya nggak tunjukkan, tapi implementasinya ya yang saya. Ini di bidang AI nih, Mas ya. Begitu juga kalau kita counting kendaraan nih, Mas. Nah, ini kita pakai nih beberapa counting algoritma yang ada, lalu kita juga bisa mendevelop algoritma sendiri. Sehingga kita tahu kendaraan yang lewat, kecepatan kendaraan. Ya, jadi CCTV itu kan banyak, Mas, Mbak. Udah dipasang di mana-mana. Tapi masalahnya CCTV itu pinter enggak? Nah, pinternya itu namanya AI-nya itu. Kita bisa develop. Nah, AI-nya itu di-develop dengan kemampuan kita. Ya, tergantung kegunaan kita. Jadi seperti itu. Jadi sangat banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya, ini contoh-contoh aja. Nah, tadi kalau siang hari, kalau malam hari kan nggak kelihatan tuh ya. Kita pakai algoritma lagi AI-nya. Kalau tadi pakai image processing gambarnya, sekarang kita lihat pasangan lampunya. Nah, pokoknya banyak sekali algoritma pemikiran AI yang nanti bisa kita implementasikan di beberapa hal seperti itu. Contoh saja ya, Mas. Nah, ini akhirnya kita bisa nih membuat traffic intelligence analysis ya. Ini contoh ya. Ini masih project ongoing ya, masih 2-3 tahun, mudah-mudahan kita bisa implementasi. Begitu juga kita ada lagi nih untuk melihat namanya long term object tracking contohnya. Ya, ini contoh ya. Kalau kita tadi ya ada kendaraan atau hilang, terus kendaraan nongol lagi itu kan susah tuh. Nah, itu image processing AI juga ya, computer vision. Jadi ini contoh nih ada makhluk tahu diisap sama UFO. Bercanda aja nih. Tahu nongol di mana? Di zaman yang lain itu kira-kira kalau di video ataupun di tadi ya frame video itu atau detik berikutnya itu gimana caranya si komputer ataupun si sistem itu bisa mendeteksi ini benda yang sama. Nah, itu pun juga tantangan juga. Nah, kita main-main di situ juga. Ini contoh-contoh aja. Ya. Ini videonya ada nggak? Ini videonya. Ya. Nah, ini contoh ya, Mas. Kalau kita bendanya ini nempel ya ataupun apa, kadang-kadang kita nggak bisa men-track. Nah, tapi kalau dengan algoritma kita bisa beberapa algoritma. Tadi kalau bendanya gabung, dia nggak bisa gabung, nggak bisa nge-track ya. Merah nih berarti masih bisa nih. Nah, ini contoh juga yang di atas ini kalau bendanya keluar ya, atau nongol lagi kan si tracker nggak ngerti tuh, kadang-kadang dia nggak bisa. Nah,
Ini pun juga menjadi apa ya, salah satu yang kita lakukan ya. Nah, kita banyak melakukan di situ untuk ya, ini sama saja sih hasilnya ya, kalau kok nggak jalan sih videonya. Ya, hari ini lihat video-video aja ya Mbak Mas, bahwa banyak yang bisa kita lakukan kalau kita ngerti AI ya. Lalu kita juga bisa menggunakannya. Nanti saya akan coba menggunakannya di bidang pendidikan dan pengajaran. Ini contoh yang pernah kita lakukan ya. Ya, kalau kita punya kemampuan, ini kemampuan kalau bendanya hilang, bendanya apa, ya ini contoh ya di bidang tracking tadi. Atau di malam hari, ya. Kalau pakai sensornya bisa. Kalau sensornya malam pakai cuma infrared, masih bisa nge-track nggak? Kalau pakai drone, masih bisa nge-track nggak? Ya seperti itu Mas sama Mbak. Banyak sekali yang bisa kita implementasikan di beberapa hal ya, untuk AI ini. Ya ini juga nggak tahu nih, kemarin kita lagi buat drone untuk melihat surveillance di COVID ini. Kalau ada orang yang social distance-nya melanggar, dilapor pakai drone, pakai CCTV dan sebagainya. Ya ini kita juga melakukan beberapa hal yang memang sedang kita butuhkan seperti itu ya, atau tracking manusianya yang terkena, dan itu banyak, itu kami juga melakukan itu ya. Nah, jadi memang banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini contohnya kemarin yang social distance ini, kalau memang ini kita laporkan dan sebagainya, kalau ada kerumunan seperti apa, itu kan bisa kita pakai kamera, nggak perlu diputuskan oleh manusia, kameranya itu bisa memberikan alert ya, dan seterusnya, sehingga mungkin juga bisa lebih apa ya, menertibkan massa dan sebagainya. Nah ini juga karena COVID juga nih, sekarang telehealth ini juga jadi ini Mas, Mbak. Ini saya juga banyak sekali main-main di telehealth ya, tim saya. Selain memang karena social distance, orangnya kurang dan sebagainya, ya ini kita ya disparity-nya tinggi, kita bangun sistem juga. Nah, ini telehealth kita. Nah, ini contoh kita ini Mas, Mbak, barang-barang di Indonesia kan mahal ya, barang-barang alat kesehatan. Nah ini di Indonesia itu kenapa banyak sekali bayi yang kurang gizi dan sebagainya waktu melahirkan, karena memang biaya untuk perawatan untuk ini mahal ya Mas, Mbak ya. Jadi kalau boleh tahu, tapi pada belum tahu kan masih ini ya. Kalau saya kebetulan kan sudah punya anak gitu, waktu lagi lahiran anak itu kebayang tuh kalau di Indonesia tuh, kalau memang kebetulan kalau ditanggung ya, kalau bayar sendiri itu sekali USG sama dokter itu biayanya mahal sekali. Ya makanya banyak orang udahlah berharap sehat selalu, nanti pokoknya pas lahiran mudah-mudahan selamat. Nah, dalam prosesnya itu nggak pernah dicek karena memang mahal. Ya, nah, kalau dulu waktu anak saya yang lahir di Jepang itu bahkan dikejar-kejar sama dokternya karena harus di USG setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, biar ketahuan pola dari anaknya itu seperti apa gitu. Nah, Mas sama Mbak bisa kebayang kan kalau Mas sama Mbak bisa membuat suatu alat yang seperti ini, jadi nanti sistemnya murah ya, sehingga nanti mungkin bisa ya diimplementasikan ya, sehingga tadi ya bisa berguna kepada khalayak ramai. Ini lagi proses juga ya Mas sama Mbak. Ya, membuat alat USG yang tele USG. Nah, ini algoritmanya AI semua ini ya, jadi silakan lihat. Nah, kita lagi coba. Nah, ini EKG juga yang jantung juga banyak banget nih ya, yang kita juga bikin juga nih Mas, Mbak. Ini saya agak cepet ya karena juga mungkin nanti paling enak pas diskusinya mungkin ya. Jadi ini juga video yang kita EKG ini, tapi ini versi agak lama nih ya.
mohon maaf nih ada gambar orang, nah, ini harusnya disensor. Nah, jadi ini kita alat-alat EKG kita juga ya sudah ini ya. Cuman memang kita mentok di standarisasi ya, nggak apa-apa, nanti saya nggak cerita banyak lah. Tapi karena memang di Indonesia vendor atau company untuk yang begini-begini nggak terlalu kuat ya. Beda dengan kalau kita di negara-negara yang Taiwan, Jepang dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini alternatif, nanti kalau memang diadopsi bisa jadi lebih murah semuanya. Ya, jadi lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya, Mas. Nah, sekarang di bidang pendidikan. Oke. Nah, jadi pendidikan dan pengajaran, Mas sama Mbak. Di bidang pendidikan dan pengajaran kita juga punya lab, itu namanya digital lab. Kita banyak sekali, terutama tadi kita membuat banyak sekali tutorial video, rapid video pakai AI dan sebagainya. Nah, terus juga ada beberapa alat bantu pengajaran ya pakai AI dan sebagainya, itu banyak sekali ya Mas sama Mbak. Nah, ini saya tunjukkan ya. Dan salah satu prioritas Stranas kecerdasan artifisial ya tadi ya, ini akan dijadikan ketetapan presiden dan sebagainya nih, dan ada beberapa pendanaan ya. Jadi pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi mencakup tridharma ya, layanan pendidikan saat ini berbasis kelas, nanti bergeser ke pendidikan berbasis anak didik ya. Jadi apa namanya? Kalau mereka bilang precision learning ya anak didik kan juga bisa macam-macam, jadi nggak kita samakan. Nah, itu dengan AI itu bisa nanti. Ya, ini contoh. Ini saya ambil dari apa namanya dokumen Stranas ya, Mas sama Mbak ya. Jadi kita bisa nanti contoh ya di bidang education datanya nanti kita bisa cepat sekali kalau dengan bantuan komputer, dengan bantuan AI ini. Contohnya ya, membuat menganalisa teacher performance, student performance, terus juga kita pakai multimedia course content ya, terus game yang membuat ini ya, terus juga ada juga namanya ini yang sebelah sini adaptive learning system. Nah, ini juga nih yang agak virtual lab nih Mas. Nah, ini virtual lab. Ini di zaman COVID ini saya kan nggak tahu nih, Mas sama Mbak kan nggak bisa datang ke kampus ya. Virtual lab ini juga menjadi sesuatu ya. Ya, terus kita bikin apa namanya? Sistem pembelajaran ya. Yang intelijen online education, di mana mungkin saya nggak tahu ya kalau di UI sendiri kita punya apa namanya pembelajaran Moodle ya yang memang sudah ini. Cuman memang kita nggak bisa menganalisa langsung apakah anak didiknya itu mengerti dan sebagainya dari respon yang dia berikan dan sebagainya. Nah, ini kita ada beberapa penelitian seperti itu Mas sama Mbak. Ya, apakah anak didik kita tuh engagement-nya ya selama online ini seperti apa dan sebagainya. Nah, itu pun juga nggak perlu kita cek satu-satu, kita bisa bikin satu sistem. Nah, itu pun juga apa namanya banyak dilakukan oleh orang lain, dan ini kan juga salah satu dari peta pendidikan riset ya, pendidikan dan riset prioritas Stranas kecerdasan artifisial. Ya, ini contoh ya yang saya katakan tadi nih, yang 4 mungkin ya, intelijen online. Ini sebetulnya orang-orang dunia pendidikan nih malah menjadi apa tantangan ini ya. Sekarang guru dari rumah, lalu bagaimana kalau sinkronus. Nah, ini bagaimana menganalisa tadi ya, terutama asesmen hasil pembelajaran ya, dan juga kan saya juga nggak tahu juga. Saya kebetulan anak saya kan lagi pada belajar di rumah nih, ya selama online ini kadang-kadang mungkin apa namanya, gimana tuh cara mengakses dia ngerti atau enggak. Nah, itu pun juga bisa tuh nanti kita bangun satu sistem ya. Juga kontennya nih Mas, kontennya supaya nggak membosankan. Nah, itu bisa dibantu tuh dengan tadi ya
virtual reality, augmented reality, ya. Jadi, tapi susah ya ngajar 2 jam pakai ini buatnya bisa 2 hari sendiri, tapi nggak apa-apa. Ya ini banyak sekali ini. Ya, saya juga beberapa kali membuat video yang interaktif, yang apa, terus dibantu dengan beberapa editing algoritma dan sebagainya. Ini juga. Jadi tadi ya, assessment-nya, kontennya, satu lagi tadi nih virtual lab ini membuat contoh ya kalau praktikum fisika, walaupun memang nggak semua praktikum tuh bisa ya. Contoh ya di dunia kedokteran nih, mungkin Mas sama Mbak kan saya di UI kan juga ada FKUI sama ada dekat sama RSUI, Rumah Sakit UI ya. Itu ya saya juga salut juga dengan mereka. Mereka tetap datang itu karena beberapa praktikum itu nggak bisa. Contohnya praktikum menyuntik. Nyuntik tuh nggak bisa dia pakai online. Ya, menyuntik itu nggak bisa pakai online. Nah, ya ada beberapa yang tidak bisa diinikan ya. Tapi yang jelas dengan virtual lab ini beberapa nih banyak terbantu nih seperti yang pendidikan komputer ya contoh ya, ataupun yang membangun sirkuit dan sebagainya ini bisa. Ada beberapa hal masih bisa. Atau praktikum yang kering ya. Kalau praktikum yang basah yang ada ini ya itu ada beberapa yang nggak bisa. Tapi yang jelas AI ini sangat ini juga ya. Terus juga pembelajaran adaptif juga, materinya adaptif ya. Terus juga responnya adaptif tetapi dibantu oleh algoritma, nggak manual, Mas. Nah, ini contoh-contoh ya, Mas. Nanti silakan dihitungkan. Nah, ini juga ya ini beberapa contoh saja mungkin nggak saya detailkan ya. Jelas banyak sekali yang bisa kita implementasikan. Ini serius game ya bangun game tapi nggak tahu nih game kadang-kadang. Tapi saya juga lagi bingung juga nih gara-gara online ini anak-anak terlalu depend on komputer malah kenanya ketagihan yang aneh-aneh ya. Itu pun juga nggak tahu nih. Nanti mungkin silakan saya dikasih tahu nih dari Mas Mbak yang calon pendidik ini. Malah belajar online dari komputer nggak banyak, tapi efek dari yang itunya malah banyak tuh ya. Nah ini contoh ya, ini kalau boleh terus terang nih yang banyak implementasi nih ya Cina ini lumayan ya, gede-gedean dia bikin ini ya. Cina karena memang penduduknya banyak ya. Kebetulan Cina lagi banyak duitnya sama lagi banyak investasi ya. Cina, Korea, ataupun beberapa negara Eropa ini contoh ya. Ya mereka bilang investasinya besar-besaran ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Ya, kita nanti bisa mungkin adopsi. Ya, ini contohnya. Silakan dilihat di teknologi review ya. Apa aja ya yang reshape itu contohnya kalau belajar ini gimana taunya bahwa dia dalam atau enggak, ngerti atau enggak. Nah, itu pun juga bisa kita lihat. Nah, ini contohnya video yang ada ya. Mas, Mbak, tadi contohnya ya, tapi sebenarnya saya ngeri sih kalau diimplementasikan kan privasi kita nggak ada tuh jadinya ya. Jadi kemarin kita
bikin ini nih alat juga sendiri. Lihat kalau lagi ujian ada kameranya, gimana mengetahui probabilistisnya mahasiswa itu nyontek. Nah, itu kita ada tuh udah buat alat. Saya lupa tadi belum apa demo itu tuh, apa beberapa lab telah buat seperti itu. Kita bisa lihat dari gerakannya, kalau gerakannya agak unusual gitu ya. Tapi kita nggak boleh memastikan ini kalau berapa kali dia nengok dan sebagainya itu berarti apa. Itu sudah kita implementasikan. Nah, jadi atau nggak tahu nih ujian online ini saya nggak tahu nih. Kalau kami ya mau pakai teknologi tergantung sih biasanya ya, contohnya ya UTB kejujuran nggak ada joki dan sebagainya, atau ujian masuk perguruan tinggi di UMS ataupun apa dan sebagainya. Ya, itu kan juga perlu ada validasi ya online. Itu AI bisa membantu. Ya, apapun juga bisa lihat dari pola jawabannya dan sebagainya, lalu kita screening langsung dan merah langsung. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Nah, Mas sama Mbak juga jangan ini ya, jangan ketinggalan juga nih beberapa sumber referensi ya, ya bidang AI yang memang ada hubungannya sama pendidikan. Nah, jadi biasanya gini loh Mas sama Mbak, kalau bisa referensi kita itu adalah ya jurnal-jurnal yang terupdate. Nah, makanya salah satunya ini nggak promosi IEEE ya, IEEE itu salah satu yang sering update ya. Jadi beberapa jurnalnya, beberapa konferensinya. Nah, Mas sama Mbak juga harus ngikutin tuh trennya di sini. Selain pembelajaran ya sebagai nanti calon sarjana, calon mendidik, ya kita harus tahu juga update. Nah, ini contoh-contoh saya mengumpulkan beberapa contoh ya. Silahkan, biasanya terutama buat mungkin seperti Mas Hardika moderator pasti familiar ya, atau Mas Mbak ya nanti yang mungkin mau sekolah lagi atau mau jadi peneliti, membuat apa dan sistem dan sebagainya. Ini resources ini tahu, perlu tahu juga. Ya, ini beberapa ya IEEE ini, terus konferensinya ini banyak sekali ya. Nanti silakan, ini sudah saya share kan, nanti silakan dilihat-lihat. Ini contoh ya. Orang-orang di luar negeri juga sudah banyak nih Mas sama Mbak. Kadang-kadang kita bisa mengadopsinya, dan orang-orang di luar negeri ini ataupun ini juga kadang-kadang dia buka apa resources-nya. Jadi nggak apa-apa namanya kita meneliti ya, itu ya kita harus punya koneksi ya, dan juga kita juga punya apa namanya teman ya, sehingga nanti kita bisa. Nah, ini contohnya salah satu pertemanan juga bisa lihat dari sini ya. Ini contohnya the potential of augmented reality. Wah, ini ada paper, silakan mungkin contoh ya. Ini ada sekitar 10 halaman, nanti bisa dibaca. Ini contoh-contoh ya Mas, banyak sekali ya. Context aware virtual lab tadi ya. Teaching computer network ya, pakai simulator. Ini contoh ya Mas sama Mbak. Saya kan lagi ngajar robotika nih Mas, Mbak. Kebayang nggak nih di musim Covid seperti ini, gimana ya ngajar robotika ya? Ngajar robotika nih kalau seumpamanya muridnya hanya diajarkan teori kan kasihan juga. Kalau diajarkan, biasanya saya pakai robot tuh Mas, karena di lab di kampus itu punya robot. Ya. Akhirnya robotnya kan nggak kepakai, karena kita coba nih cari beberapa software yang membuat simulator. Nah, ini virtual lab namanya Mas. Nah, kita main-main di situ banyak juga. Jadi mudah-mudahan pengetahuannya nggak terlalu drop ya, walaupun tanpa eksperimen, tapi kita bisa mendapatkan basic yang ini juga ya Mas, banyak sekali ya. Ya tadi ya virtual lab, terus bagaimana mengassessment mahasiswa, itu tadi ya dengan kan gini Mas, kadang-kadang kita nggak bisa men-treatment siswa itu sama ya. Ada siswa yang, kenapa siswa itu bosan, itu ada dua kemungkinan, memang karena dia nggak ngerti, atau karena dia terlalu bosan dengan materinya. Nah, itu bisa treatment seperti itu bisa kita analisa dengan AI. Ya, sehingga tadi precision learning ya, biar lebih
lebih ini ya. Kalau kita di dunia kedokteran precision medicine, ini precision learning. Jadi, ya kan benar nggak? Kalau kita ngajar kan nggak boleh. Makanya biasanya kalau kita ngajar di kelas, akhirnya saya begini nih Mas sama Mbak. Biasanya kalau saya ngajar di kelas, saya lihat nih kurvanya nih. Kurvanya mahasiswa, sebenarnya ada 40 orang. Ya, ada orang yang tengah-tengah. Ada orang yang basicnya nggak ada sama sekali. Kan? Ada orang yang pinter banget atau memang semangat sekali. Nah, mau nggak mau kita nggak boleh dong dari yang belakang ya. Tapi kalau kita langsung dari yang advance yang belakang kan keteteran ketinggalan. Nah itu biasanya kita coba kalau kita baik dosen ya, kalau kita dosennya baik, kita punya asisten, kita bikin 2 atau 3 tipe model pembelajaran kan, tapi kan resource-nya berat, ya enggak. Nah itu kebetulan saya karena sekarang ngajar ada asisten dan juga ada alat, biasanya kita coba minimal kita jadikan 2 atau 3 tipe pembelajaran gitu Mas. Nah, itu bisa dibantu dengan AI itu Mas. Kasihan kalau kita satu homogen ya begini-begini banyak yang mungkin bosan atau banyak yang ketinggalan. Nah, itu kita nggak bisa. Nah, itu kita bisa lihat dengan bantuan AI itu kita bisa lihat. Sehingga kita tahu juga bahwa precision learning ya kalau makin banyak modelnya itu makin bagus sesuai dengan si siswanya, tapi itu kan capek sekali. Nah, kita bisa dibantu itu dengan komputer ataupun AI. Contohnya seperti itu, Mas. Ataupun juga pakai gamification nih. Pembelajaran itu kadang-kadang juga nggak bener loh. Saya kalau terus terang ya, Mas, sekarang ini semenjak COVID ini saya banding-bandingkan pengajaran saya ya dengan video-video di YouTube. Wih, sudah advance banget nih orang-orang nih. Saya jangan-jangan ngajarin ini nih. Saya kadang-kadang sering berpikir seperti itu sehingga saya mengkombinasikan dengan beberapa ya ini capek juga ya jadi dosen ya. Enggak, pahalanya banyak, Mas. Ini kan kita mengajari orang supaya pinter, Mas. Ya, mengajari orang ya kita berpikir bagaimana selalu update dan bagaimana tahu kondisi pembelajaran kita supaya itu pun juga sering kita lakukan dengan bantuan AI. Ya kurang lebih seperti itu. Ya ini juga adaptive personal. Yang tadi saya katakan tadi ya itu sudah banyak sama orang dan sudah banyak juga publikasinya. Silahkan nanti ini dilihat-lihat detailnya ya Mas sama Mbak ya. Biar nanti Mas sama Mbak bisa open minded. Ini kan namanya kuliah umum ya, kuliah umum nggak terlalu ini biar tahu. Ini juga bahkan ada AI in Education Review baru nih ya. Ini halamannya lumayan panjang nih, silahkan dilihat Mas sama Mbak. Ya, ini silakan Mas sama Mbak baca-baca ya. Ya saya kok Pak Wisnu ngambil yang dari orang lain ya, karena memang saya kan bidangnya AI. Kalau pendidikan ya jalur orang. Nah, saya mungkin agak mengkombinasikan beberapa yang pendidikan saya ambil dari orang lain ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini juga lagi booming juga nih Mas, Mbak. Ya, semuanya makalah-makalah, penelitian ini kalau dihubungkan sama AI dan pendidikan ini banyak. Jadi silakan ini menjadi tren juga ya, bahwa memang di sini nih lagi booming dan sebagainya. Coba tunggu nih masih ada berapa halaman lagi nih ya. Nggak apa-apa ya, saya 5 menit lagi mungkin ya. Jadi ya ini beberapa teknik untuk skenario pendidikan AI. Silakan tadi ya dilihat-lihat ini dari review paper reviewnya di IEEE Access. IEEE Access nih jurnal bagus ya Mas, Mbak. Jadi gini loh Mas, Mbak. Kalau kita membaca dari sesuatu sumber ya lah. Kalau contohnya apalagi ini kan contohnya Muhammadiyah Surakarta atau Solo ya. Kan flagshipnya juga agama. Kalau kita referensi agama kan kita harus tadi ya sumbernya ya kitab suci atau hadis-hadis yang sahih dan sebagainya gitu ya. Yang orang-orangnya terpercaya, yang orang-orangnya apa dan sebagainya. Sama
kalau kita belajar sesuatu ya, Mas sama Mbak, lihat juga referensinya. Jangan sampai ngambil referensi yang nggak kita tahu. Nah, itu nggak boleh juga. Maksud saya, banyak sekali sekarang beredar ya. Makanya hati-hati juga kalau dari apa? Dari sosmed, dari apa itu ya, referensi kadang-kadang kan bisa diedit dan nggak tahu itu validasinya. Makanya ya kita nggak itulah. Ya, ini contoh-contohnya saya nggak tunjukkan ya. Silakan baca sendiri di IEEE Access. Ya kurang lebih seperti itu ya, bahwa banyak sekali yang bisa kita lakukan ya di teknologi ini, mengkombinasikan AI dengan dunia pendidikan. Ya, karena tadi saya dengar dari moderator ya, sampai 11.20, nggak apa-apa, nanti setelah itu kita mungkin banyak diskusi. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.